Sebelum masuk dalam doa syafaat ya, saya mau menyampaikan satu firman Tuhan aja. Tuhan itu itu firman, saya yakin itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua kita para ladies yang sebagai ladies, apalagi ibu-ibu ya, itu ada kekuatan di dalam rumah tangga kita. Ini firman yang Tuhan berikan untuk saya, yaitu janjinya. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Setiap kita itu wanita, perempuan yang sudah Tuhan pilih, bahkan Tuhan khususkan untuk pekerjaannya, untuk Tuhan mau pakai, itu perlu diproses, perlu dibentuk, terutama karakter. Kalau kita mau dipakai Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan membentuk karakter kita terutama. Dan kalau kita sudah dibentuk karakter kita, pembentukan itu dari ujian-ujian ya, dari setiap apapun yang Tuhan hadapkan kepada kita, Tuhan izinkan. Itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, tetapi Tuhan mengasihi untuk supaya kita itu semakin kuat di dalam Dia, agar kita itu bisa menerima janji-janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Karena firman Tuhan ini adalah janji-janji Tuhan untuk kita semua. Bagaimana Tuhan bisa menggenapi firman-Nya dalam hidup kita kalau kita tidak diperkuat sama Tuhan? Sebab apa? Musuh kita ini bukan darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa gelap yang ada di udara. Roh-roh jahat yang berusaha untuk terus mendesak kita, terus mengintimidasi kita, memberikan pikiran-pikiran yang negatif, yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak bisa bersyukur. Itu yang iblis lakukan buat anak-anak Tuhan khususnya. Apalagi perempuan-perempuan yang sudah Tuhan pilih untuk Tuhan pakai. Seperti ada yang di firman Tuhan, Ruth, Esther, itu diproses sama Tuhan. Akhirnya dia dibawa Tuhan naik. Begitu juga dengan kita para wanita, para ladies di House of Kana ini. Ayo kita menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Wanita-wanita yang tidak lemah, tidak mudah menggerutu, tidak mudah putus asa. Apalagi kalau Tuhan sedang menguji, dihadapkan kita dalam masalah-masalah yang berat. Itulah proses dari Tuhan, itulah peleburan supaya dalam keadaan kita terjepit, dalam keadaan kita yang seharusnya orang dunia ini tidak bersyukur, malah marah-marah, tetapi kita diajarkan Tuhan untuk bersyukur dalam menghadapi mungkin keluarga sakit, dalam menghadapi mungkin ekonomi saat ini. Tetapi Tuhan katakan, janjiku akan digenapi, akan aku genapi pada setiap kita. Di sini khususnya para ladies, itu janji Tuhan di dalam Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya apa? Orang-orang yang setia sama Tuhan, orang-orang yang taat melakukan kehendak-Nya, yang tidak pernah putus asa di dalam menghadapi pergumulan apapun, tetap setia, maju, terus menyembah Tuhan. Itulah orang-orang yang menanti-nanti Tuhan. Sebab penantian kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin seakan-akan kok aku sudah bertahun-tahun, aku sudah berdoa, enggak dijawab sama Tuhan. Tetapi Tuhan katakan orang yang menanti-nanti. Jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh. Sama-sama menanti, tapi mereka tidak mempersiapkan segalanya. Tapi wanita yang bijaksana ini, dia dari rumah sudah mempersiapkan minyak, yaitu penyembahan kepada Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dalam keadaan kita kesusahan, dalam keadaan kita mengalami apapun, kita dibawa Tuhan naik.
seperti Raja Wali. Raja Wali nggak pernah terbang itu di bawah, dia selalu di atas. Dia selalu di atas cuaca-cuaca yang mengerikan. Begitu juga kita. Kita dipakai Tuhan, kita sudah dipilih Tuhan agar kita bisa mengatasi semua masalah kita, semua pergumulan kita. Karena Tuhan katakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dengan kekuatan sayapnya. Sayap Raja Wali begitu besar dan lebar, itu membuat dia kuat untuk naik. Begitu juga kita mempunyai roh yang kuat mengatasi segala roh-roh yang ada di bumi ini. Roh Kudus, roh Allah itu sendiri, itu roh yang terkuat yang ada di bumi ini, yang ada di dalam kehidupan kita, yang berkuasa untuk membawa kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Mari para ladies, jangan sia-siakan hidup kita ini hanya untuk mengeluh dengan keadaan. Saat kita mengeluh, saat itu kita semakin lemah, kita terpuruk, kita nggak akan pernah ada jalan keluar. Tetapi saat kita bersyukur, kita memuji menyembah, saat itu Tuhan berikan apa yang kita perlukan. Tuhan kirimkan orang siapapun untuk menolong kita dengan caranya yang ajaib. Mereka berlari dan tidak pernah menjadi lesu. Artinya kita menghadapi semua masalah itu tidak dengan letih lesu, tetapi dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan, kita terus bersuka cita. Tandanya orang yang kekuatan dari Tuhan itu apa? Apapun keadaannya kita tetap senyum. Kita nggak semakin merengut. Tanda-tanda penuaan dini itu nggak ada. Sebab apa? Sukacita penuh di dalam hati kita. Sekalipun orang melihat, wih seneng kayak duit akeh. Padahal itu pemeliharaan Tuhan. Nah, karena itu belajarlah terus kepada Roh Kudus. Belajar untuk mengenal Allah kita. Supaya kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan untuk kita semua. Sehingga kita mampu melakukannya. Kalau kita tidak mau mengenal Allah kita tidak akan pernah tahu rahasia-rahasia yang disembunyikan. Itu akan disingkapkan untuk orang-orang yang menanti-nantinya, untuk orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Itulah firman Tuhan yang diberikan untuk kita. Dan itu Tuhan saya cuma berdoa, Tuhan apa yang menjadi isi hatimu untuk para ladies yang di Yosofkan. Kami rindu Tuhan, Engkau nyatakan apa yang harus hambamu ini sampaikan. Tuhan cuma bicara, janjiku akan aku genapi untuk orang-orang yang menantiku. Saya cari itu. Mari kita yang punya pergumulan, kita yang berdoa sudah bertahun-tahun belum dijawab Tuhan, nantikan Tuhan itu dengan setia dan taat. Jangan menanti Tuhan dengan seenaknya kita. Kita seenaknya aja melakukan kehendak kita sendiri, itu enggak menanti-nantikan itu. Tapi kalau mau menanti-nantikan Tuhan itu dengan setia. Dengan lampu dan minyak itu terus menyala. Artinya pujian penyembahan kepada Tuhan, ucapan syukur itu terus ada di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau buat kita. Agar setiap janji Tuhan di dalam firman-Nya ini digenapi tepat di dalam waktu kita. Kalau kita enggak terus belajar untuk mengenal Bapa kita. Kalau kita cuma mengenal sejengkal, kita mengenal bahwa Bapa kita itu pengasih, pengampun, dan saya sudah diampuni, kita enggak akan pernah bisa sampai apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita semua. Mereka berjalan dan tidak pernah lelah. Jadi kita itu berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah bisa lelah. Karena apa?
Yang kita lakukan itu ucapan syukur. Orang kalau mengucap syukur itu nggak pernah terbeban oleh apapun. Ucapan syukur kepada Tuhan. Ayo para ladies, kita sama-sama menanti-nanti Tuhan, janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Dan di Keluaran 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu janjinya Tuhan. Masalah kita, jangan kita pikirkan. Apa yang menjadi bagian kita, yaitu memuji, menyembah. Hidup dalam kekudusan, takut Tuhan. Itu apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Dan apa yang menjadi masalah kita, musuh-musuh kita yang menyerang kita, itu Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang berperang untuk kita. Kita cuma diam aja, duduk di bawah kakinya untuk memuji, menyembah, untuk mendengar dia berbicara. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan mengenal suaranya. Dan kita tahu bahwa itu Tuhan. Kita akan terus diberi kuat. Itu saja yang saya sampaikan untuk firman Tuhan malam ini.